Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam channel yang ditunggu-tunggu seluruh alam semesta. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun turun di kota Mekah, disebut juga surat Makkiyah. Kalau surat itu turun di kota Madinah berarti surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun penamaannya dari ayat 1, yaitu Al-Kafirun, orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran terdapat pada urutan 109, terdapat 6 ayat. Sebelum melangkah lebih jauh, surat Al-Kafirun ini sebab musababnya atau asbabun nuzul turunnya itu diawali pada zaman dahulu. Itu ada kafir Quraisy yang diwakili oleh Al-Mughirah. Mughirah ini mendatangi Rasulullah sama dengan orang-orang kafir. Kemudian dia menawarkan kesepakatan dengan Rasulullah. Seperti apa itu kesepakatannya, Ustaz? Yaitu untuk mengajak berdamai dalam hal urusan agama. Karena dulu Islam sangat cepat berkembang di kota Mekah. Terjadi kekacauan di sana itu. Akhirnya orang-orang kafir menawarkan kesepakatan. Muhammad, yang namanya orang kafir manggilnya ya biasa-biasa. Kalau kita kan ada Rasulullah SAW, kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mughirah ini mengajak kesepakatan dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kami kesini menawarkan kesepakatan. Maksudnya kesepakatan apa itu? Nabi Muhammad jawabnya, bagaimana kalau kita berdamai saja? Engkau mengikuti ritual kami, kami juga mengikuti ritualmu dalam Islam. Nabi Muhammad jawabnya apa? Oh, tidak bisa, tidak mungkin itu. Sehari buat kami, sehari buat engkau, biar kita bisa damai. Nabi Muhammad jawabnya tidak bisa. Bagaimana kalau sehari buat kami, 1 minggu buat engkau? Nabi Muhammad tetap tidak mau, menolak. Tidak bisa. 1 sepekan. Kemudian diam sejenak. Mughirah menawarkan kesepakatan kembali. Bagaimana kalau kami sehari, engkau sebulan? Apa jawabnya Nabi Muhammad? Tidak bisa. Bagaimana kalau kami sehari, engkau setahun? Nabi Muhammad tetap pada keputusannya. Tidak bisa. Dalam hal agama itu tidak ada tawar-menawar. Kemudian Mughirah berpikir keras. Akhirnya, Muhammad, terakhir, sehari buat kami, seumur hidup buat engkau. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Tetap pada keputusannya. Tidak bisa. Padahal itu seumpama dipikir pakai logika kita. Sehari ngalah, seumur hidup dia ikut Islam, masuk Islam. Itu kalau dipikir secara kesepakatan, untung besar. Tapi dalam hal agama tidak ada seperti itu. Tawar-menawar, kesepakatan yang seperti itu tidak ada. Islam ya Islam, berjuang demi Islam ya Islam. Karena ini Islam adalah agama rahmatan lil alamin, pegangan hidup. Tidak bisa, Mas. Sehari begini, sehari tidak bisa. Itu sebab turunnya Al-Quran. Jadi setelah terjadi negosiasi atau perdebatan panjang, turunlah malaikat Jibril membawa surat atau ayat Al-Kafirun. Itu
Itulah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak yang berikut ini. Masuk ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ustaz, kafir itu apa Ustaz? Kok sekarang ini banyak orang mengatakan kafir? Sebenarnya kafir itu artinya orang-orang yang menutup diri. Kafaro itu menutup. Jadi secara arti orang-orang yang menutup diri, dia tidak mau menerima ajaran Islam. Sebenarnya dia tahu kalau agama Islam itu benar, tahu. Bisa jadi karena gengsi, bisa jadi karena jabatan, bisa jadi karena uang, bisa jadi banyak hal. Jadi Al-Kafirun itu menjelaskan tentang orang-orang kafir. Begini, hei orang-orang kafir. Dan ayat berikutnya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini terjadi tawar-menawar tadi, ayatnya akhirnya turun seperti itu. Aku tidak akan. Berarti Nabi Muhammad tidak akan itu sampai kapanpun mendatang, itu tidak akan pernah menyembah Tuhan atau segala sesuatu selain Allah. Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir itu juga tidak menyembah apa yang disembah orang Islam. Dia menyembah berhala dan segala sesuatunya selain Allah. Kemudian ayat berikutnya, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kalau yang tadi tidak akan, kalau yang ini ayat berikutnya ini tidak pernah. Jadi yang ayat sebelumnya tadi wala a'budu ma ta'budun tadi tidak akan, kalau ini tidak pernah. Jadi Nabi Muhammad intinya nanti hari ini sampai selama-lamanya sampai kiamat tidak akan menyembah selain Allah. Kemudian yang ayat ini wala ana ini Nabi Muhammad juga tidak pernah. Berarti hari ini sampai masa lalu dulu Nabi Muhammad tidak pernah menyembah selain Allah. Kemudian lanjut ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, orang-orang kafir juga bukan penyembah apa yang disembah Nabi Muhammad, yaitu Allah. Orang-orang kafir tidak mau menyembah Allah. Dia tahu kebenaran. Dia orang-orang kafir diam-diam juga mengikuti ajaran Islam. Kadang-kadang dia mengikuti orang Islam sedang ngaji, dia mengintip, mendengarkan mengajinya orang Islam. Jadi kadang dia menguntit, ingin tahu seperti Islam seperti apa. Sebenarnya setelah tahu, dia tahu, tapi tidak mau masuk Islam. Nah itu. Kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Islam ya Islam, non Islam ya non Islam. Secara agama tidak bisa tawar menawar, tidak bisa menyatu dalam hal ibadah. Saya menjalankan amal ibadah saya sendiri, non muslim silahkan menjalankan ibadahnya sendiri. Teman boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu mengikuti ritualnya agama orang lain. Nabi Muhammad ditawari banyak hal, mulai dari kamu tawari tahta, harta, wanita. Nabi Muhammad tetap tidak mau, tetap teguh pada keyakinannya, jangan tergoyahkan iman.
Jadi itu penjelasannya tentang surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa sholat. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.